Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Ekonomi Koperasi yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai koperasi dan sistem ekonomi. Pengertian koperasi. Koperasi menurut Muhammad Hatta adalah usaha bersama yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah tatanan aturan, kebiasaan, dan lembaga yang mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ewell Paul Roy, sistem ekonomi merupakan sistem pengawasan yang mengatur pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Gregory Mankiw, sistem ekonomi adalah cara masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ciri-ciri atau identitas suatu sistem. Yang pertama, kepemilikan harta kekayaan. Mengatur siapa yang berhak memiliki aset seperti tanah, rumah, pabrik, dan kendaraan sesuai sistem ekonomi yang berlaku. Yang kedua, inisiatif untuk berusaha. Kesempatan bagi individu, swasta, atau pemerintah untuk membangun usaha dengan mengelola faktor-faktor produksi. Yang ketiga, persaingan pasar. Tingkat persaingan antar pelaku usaha dalam pasar yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Yang keempat, insentif ekonomi. Bentuk dorongan agar seseorang bekerja lebih produktif seperti gaji, bonus, promosi, penghargaan, dan pujian. Yang kelima, mekanisme harga. Cara penentuan harga barang dan jasa, apakah ditentukan oleh pasar atau diatur oleh pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi dunia, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi terpusat atau komando, yang keempat sistem ekonomi tradisional, yang kelima sistem ekonomi campuran. Berikutnya yaitu koperasi sebagai suatu sistem. Menurut Paul Hubert Kasselman, koperasi merupakan gerakan ekonomi masyarakat, golongan lemah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Koperasi tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga unsur sosial karena menekankan kerja sama dan solidaritas. Oleh karena itu, koperasi dapat dipandang sebagai sistem ekonomi tersendiri, bukan sekedar bagian dari sistem ekonomi lain. Selanjutnya, ciri khas koperasi. Yang pertama ada permodalan gotong royong melalui simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Yang kedua, pengelolaan demokratis, memiliki dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota. Yang ketiga, berorientasi pada anggota, kegiatan usaha diprioritaskan untuk kesejahteraan anggota. Keberadaan koperasi dalam berbagai sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, koperasi menjadi alternatif bagi masyarakat kecil untuk menghadapi dominasi perusahaan besar dengan cara bekerja sama, memperoleh akses modal, mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang lebih terjangkau, serta memperkuat posisi anggota di pasar. Sementara itu, dalam sistem ekonomi sosialis, koperasi berfungsi sebagai sarana yang mendukung kebijakan ekonomi negara, terutama dalam pemerataan distribusi barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan dan produksi nasional. Dengan demikian, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama ekonomi dan kepentingan bersama. Integrasi dengan ekonomi syariah. Kombinasi ekonomi syariah dengan koperasi. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kerjasama, serta melarang praktik riba, gharar, dan maisir. Tujuan utamanya adalah mewujudkan
didirikan dalam sistem sosialis, koperasi mendukung pemerataan ekonomi meskipun sering dipengaruhi campur tangan pemerintah. Di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran, koperasi menjadi soko guru perekonomian, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi anggota dan lemahnya manajemen. Oleh karena itu, penguatan koperasi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama. Kesimpulan, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok orang untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip demokrasi, ekonomi, kekeluargaan, dan gotong royong. Koperasi dapat berkembang dalam berbagai sistem ekonomi seperti kapitalis, sosialis, maupun campuran dengan peran pembantu pemerataan ekonomi dan memperkuat posisi masyarakat kecil. Selain itu, koperasi juga memiliki kesamaan dengan ekonomi syariah karena sama-sama menekankan prinsip keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama, sehingga koperasi dapat menjadi salah satu sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai koperasi dan sistem ekonomi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam sistem perekonomian, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip kebersamaan, keadilan, serta asas kekeluargaan. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.